Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kita, masih dalam kajian ad-da'wa dawa, yang biasanya kalau di kajian Bu Linda kita kajian apa Bu Linda? Minhajul Qasidin, Minhajul Muslim. Minhajul Muslim. Tapi hari ini kita dakwah dawa. Alhamdulillah, kita masuk dalam pembahasan ma'asi sababun nisyanun nafs wa ihmaliha. Kalau dalam buku terjemahan di halaman 224 di poin 47, atau mungkin ada cetakan yang lain. Kalau cetakan saya 224 di poin ke poinnya 47, halamannya 224. Bismillah, kita baca. Qala muallifu rahimahullah ta'ala al-ma'asi sababu nisyan nafsi wa ihmaliha. Maksiat menyebabkan hamba melupakan dirinya sehingga dia menelantarkan dirinya sendiri. Maksudnya gimana nih? Maksiat itu maksudnya bisa menyebabkan seseorang itu lupa untuk apa dan apa yang terpenting bagi dirinya, sehingga dia sendiri akan mengantarkan kepada kehancuran dirinya sendiri. Diingatkan pun dia tidak akan bisa kembali, dikasih tahu pun dia akan sulit, karena dia sendiri lupa dan dia sendiri melalaikan apa yang bermanfaat buat dirinya. Jadi salah satu hukuman Allah kepada pelaku maksiat, dia nggak tahu apa yang terpenting buat diri dia. Bagaimana maksudnya kita bahas di sini. Wa min uqubatiha, di antara hukuman Allah pada pelaku maksiat, anna tunsal abda nafsah. Maksiat itu akan menyebabkan seorang hamba melupakan dirinya sendiri. Wa idan nasiya nafsah, kalau dia sudah lupa terhadap dirinya sendiri, ahmalaha, dia akan menjadikan dirinya terbengkalai. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, kaifa yansal abdu nafsah, apa maksudnya seorang hamba itu lupa dirinya? Apakah yang dimaksud gila di sini? Fa inna siya nafsau ay syai'in yadhkaruh. Kalau dia lupa dengan dirinya, lalu apa yang dia ingat? Apa yang dimaksud dengan melupai dirinya sendiri, melupakan dirinya sendiri? Maka dikatakan, na'am, betul. Dia akan melupakan. Yansa nafsahu a'dhamu nisyan. Dia akan lupa dengan dirinya dengan kelupaan yang paling besar.
Melupakan diri dengan lupa yang sebenar-benarnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. Kamu jangan seperti orang yang lupa sama Allah. Gimana lupa sama Allah? Lupa waktu sholat, lupa tujuan hidup, lupa untuk beribadah, yang dia ingat cuman dunia. Dia lupa bahwasannya dia diciptakan untuk ibadah. Jangan kamu seperti orang yang lupa sama Allah. Apa hukumannya kata Allah? Fa'ansahum anfusahum. Allah akan jadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Merekalah orang-orang fasik, membuat kerusakan. Siapa yang ingat sama Allah, Allah akan ingat sama dia. Siapa yang banyak ingat sama Allah, Allah pun akan mengingat dia. Fadkuruni adkurkum, kata Allah. Banyaklah ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Kalau kita banyak sholat, banyak ibadah, banyak zikir, fadkuruni. Zikir kan namanya, zikir itu artinya mengingat. Jadi kalau kita banyak zikir, sebutin nama Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada amalan yang kalau kita sebutkan 3 kali, amalan ini pahalanya seperti orang duduk dari ba'dah subuh sampai syuruk bisa mengalahkan. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinatal arsi wa midada kalimati. Barang siapa yang mengucapkan ini 3 kali, maka lebih afdal daripada dia duduk ba'da subuh sampai syuruk. Maksudnya di sini, kalau kita banyak ingat Allah, kita banyak sebut nama Allah, suatu hari kita dalam keadaan kepepet, kita sebut nama Allah, Allah langsung jawab permintaan kita. Karena biasa menyebut nama Allah. Fadkuruni adkurkum. Banyak ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Berarti pemahaman terbaliknya, orang yang nggak pernah ingat Allah, Allah juga tidak akan ingat dia. Maka itu jangan seperti orang yang melupakan Allah. Berarti dia nggak ingat sama Allah. Fa'ansahum anfusahum. Hukumannya apa? Allah akan jadikan dia jadi lupa pada diri sendiri. Dalam ayat yang lain, orang-orang yang melupakan Allah, Allah akan lupakan dia. Artinya Allah akan lupakan dia apa? Ketika dia dalam keadaan terpepet, urgen, dia mohon kepada Allah, Allah tidak gubris. Maka kadang-kadang ada orang udah diberikan ujian, cobaan, kesulitan, dia doa sama Allah, seolah-olah nggak ada perubahan dalam hidupnya. Sampai dalam puncak dia ragu, Tuhan ada nggak sih? Loh kenapa kok aku nggak direspon? Kenapa kok permintaanku nggak dikasih? Kenapa kok doaku nggak dijawab? Dia lupa, padahal selama ini dia juga melupakan Allah. Enggak Ustadz, saya udah ingat Allah sekarang. Berapa bulan? Ya setengah tahun terakhir. Sekarang usia berapa? 50. Berarti dari 1 sampai 49 ingat atau lupa sama Allah? Lupa. 49 tahun lupa, baru 6 bulan ingat, dibilang Allah ninggalin saya. Siapa yang ninggalin Allah selama ini? Maka itu Allah mengatakan, Fala takunu kalladzina nasallah. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Lupa syariat Allah, lupa perintah Allah, lupa larangan Allah. Lupa sama nggak tahu bedanya apa? Lupa tahu tapi nggak mau diingat, nggak peduli, itu namanya apa? Lupa. Kalau orang nggak tahu sama sekali, Allah pemaaf tidak? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau jadikan dosa sesuatu yang kami lupa dan kami salah. Loh, kok di dalam ayat ini lupa dimaafkan Ustadz?
Di dalam ayat ini lupa maksudnya lupa yang tidak disengaja. Lupa udah zuhur atau belum. Padahal belum sholat zuhur karena sibuk. Lupa, itu dimaafkan. Kalau di sini bukan, dia sengaja nggak mau ingat Allah. Dia nggak mau ingat perintah Allah, nggak mau sholat, nggak mau zikir, nggak mau melakukan kebaikan, nggak peduli. Apa kata Allah? Fa'ansahum anfusahum. Allah akan hukum mereka dengan Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dia lupa dirinya sendiri? Kata Imam Ibnu Qayyim, falamma nasu rabb biarkan dia. Allah tidak ingat dia dan tidak gubris dia. Jadi banyak orang-orang yang sekarang bertahun-tahun lupa sama Allah. Begitu dia taubat, dia dalam kesulitan, dia doa sama Allah, dia minta sama Allah, seolah-olah nggak ada perubahan dari doa dan permintaan. Masih dalam kesulitannya. Seolah-olah dia nggak ditolong, nggak digubris. Sebenarnya bukan Allah tidak mau menolong dia, tapi Allah ingin menegaskan, ketika kau lupa kepada Allah, Allah juga akan melupakanmu. Nah sekarang kita dalam hidup ini, kalau Allah melupakan kita dan tidak menggubris doa-doa kita, ketika kita dapat masalah, siapa yang mau nolong kita? Kita biasa lupa sama Allah, kita lupakan Allah, kita nggak ingat Allah, kita tinggalkan syariat Allah. Padahal di dalam kehidupan kita sangat butuh bantuan Allah. Maka hati-hati. Kalau ada orang-orang di lingkungan kita, sekitar kita yang banyak lupa sama Allah, ingatkan, ada saatnya kamu pasti akan mentok butuh Allah. Ketika kau mentok butuh Allah dan kau biasa melupakan Allah, Allah akan balas. Fanasiyahum. Allah akan telantarkan mereka. Allah akan lupakan mereka. Sampai kapan? Sampai terlihat betul-betul dia jujur mau taubat sama Allah. Ada dua pilihan. Kalau pilihannya, ini udah mentok nih, masalahnya betul-betul berat nih. Dia doa, dia minta, dia munajat, dia nangis, kok kayaknya nggak berubah. Allah membiarkan dia. Dua hal, dua keadaannya. Yang pertama, bisa jadi dia berbalik badan cari jalan selain Allah. Ada yang ke dukun lah, ada yang ke orang pintar lah, ada yang pindah agama lah, karena ternyata agama lain kayaknya kasih saya solusi. Kalau yang seperti ini, semakin jauh dari Allah. Semakin terlantar dari Allah. Atau yang kedua, dia tetap dalam kesabarannya, kesulitannya, kesempitannya. Hatta sampai datang Nasrullah, pertolongan Allah. Tapi datang pertolongan Allah itu kapan Ustadz? Di waktu yang paling puncak sulitnya. Kan sering kita ceritakan, kapan Nabi Yunus datang pertolongan Allah setelah masuk perut ikan. Bahkan sudah sebulan di perut ikan baru datang pertolongan Allah, dia dikeluarkan dari perut ikan. Kapan Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah? Ketika di atas langit, baru Allah katakan kepada api, padahal dia sudah dilemparkan mau masuk ke dalam api. Baru Allah bilang kepada api, ya api, dinginlah untuk Ibrahim. Selama ini Ibrahim disekap, Ibrahim diikat, Ibrahim dipasung, sepertinya tidak datang pertolongan Allah. Sama seperti Nabi Muhammad ketika diusir, dilempari kotoran, bahkan dipukul, sebagiannya dilempari batu sampai berdarah, diusir dari Mekah, belum datang pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah datang? Ketika Fathul Mekah. Jadi pertolongan ini dua hal. Kalau tidak sabar datang pertolongan, akan berbalik jalan dari Allah, akan meninggalkan Allah. Inilah kecelakaan. Kalau dia tetap sabar, maka kesabaran itu akan dalam keadaan yang paling puncak, barulah datang pertolongan Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, falamma nasu rabbahum, ketika mereka lupa kepada Allah, Allah lupakan mereka dan Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Taubah, wa nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupakan mereka. Wa aqaba subhanahu nisyanu uqubatain.
Allah jadikan hukuman bagi mereka yang lupa kepada Allah dengan dua hukuman. Yang pertama, Allah akan melupakan dia. Yang kedua, dia akan melupakan dirinya sendiri. Ketika Allah melupakan seorang hamba, artinya Allah menelantarkan dia, meninggalkan dia, membiarkan dia dalam idha'atuhu, membiarkan dia dalam kesia-siaannya. Jadi dibiarin dia. Mau apa aja dibiarin dia sama Allah. Mau maksiat dibiarin, seolah-olah badannya tetap sehat. Mau berbuat kufur dibiarin, seolah-olah bisnisnya tetap jalan. Seolah-olah terus lancar saja. Ihmal, Allah biarkan dia. Falhalaku adna ilaihi min yadil wal fam. Padahal kehancuran sangat dekat bagi dia, melebihi mendekatnya dengan tangan dan mulut dia. Adapun Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri, yaitu dia melupakan bagian-bagian yang mulia dari dirinya. Dia lupakan sebab-sebab kebahagiaannya, sebab-sebab kesuksesannya, sebab-sebab kebaikannya, dan segala sesuatu yang menyempurnakan jiwanya. Wa yunsi dzalika jami'ah, maka dia dilupakan untuk seluruh kebaikan dirinya. Fala yukhtiru bibal, tidak terpikir di benaknya. Wala ja'alu ala dzikri, dan dia tidak mengingat sama sekali. Wala yasrafu ila hammatuhu wa yarghabu fih, dan sama sekali dia enggak punya keinginan untuk memberikan kebaikan pada dirinya. Fa innahu la yamurru bibali hatta yaksudu wa yu'atsiru. Dan tidak akan pernah ada di pikirannya untuk melakukan kebaikan sampai dia sehingga tidak didahulukan dan dijadikan sebagian tujuan. Ya, bahasa simpelnya, bahasa sederhananya, dia sampai lupa apa yang baik buat diri dia. Dia sampai nggak tahu apa yang membahayakan buat diri dia. Emang ada orang kayak begitu, Ustaz? Ada. Coba orang yang maaf ya, orang yang udah kecanduan judi online. Kadang-kadang Allah jadikan, dia tahu padahal ini merusak dia. Tapi duitnya habis, tenaganya habis, pikirannya habis. Taruhannya apa? Kalau dia terus begitu, kerjaannya bisa hancur, rumah tangganya bisa hancur, keluarganya bisa hancur, dirinya bisa hancur. Tapi ingat nggak dia ke situ? Enggak. Siapa yang bisa ngasih tahu dia? Nggak ada. Allah jadikan hukumannya dia lupa sama dirinya sendiri. Maksudnya dia lupa apa yang membahayakan dirinya. Dia lupa apa yang bermanfaat buat dirinya. Sampai kapan? Sampai Allah jerumuskan dan Allah biarkan dia dalam kehancuran. Hampir semua maksiat seperti itu. Apalagi maksiat yang sudah jadi candu. Dia hanya mengikuti dirinya, hasratnya, keinginannya. Kalau diingatkan, gak akan bisa ingat. Seperti orang mabuk. Orang mabuk kalau diingetin bisa nggak? Nggak bisa. Jangan bahaya, nggak bisa. Jangan bahaya, dia tidak akan berpikir. Karena itu hukuman bagi pelaku maksiat. Jadi, kemaksiatan itu tidak selamanya hukumannya berupa langsung azab. Tapi kemaksiatan itu terkadang hukumannya Allah jauhkan dia dari kebaikan. Allah jauhkan dia dari kebaikan. Seolah-olah kalau mau buat maksiat lancar aja. Mau berbuat jelek mudah saja. Langsung ketemu jalannya. Tapi kalau mau berbuat baik sulit, susah, berat. Itu berarti dicondongkan kepada kejelekan. Tapi kalau orang-orang yang baik, yang Allah inginkan kebaikan, apa kata Rasulullah atau apa yang diinginkan? Dimudahkan untuk baik. Kalau untuk kebaikan dia dimudahkan, untuk ibadah dia dimudahkan, ketemu orang baik dia dimudahkan. Begitu dia mau berbuat jelek, disulitin. Nggak ada kesempatan, nggak ada waktu, nggak ada kemampuan untuk berbuat jelek. Ini berarti tanda Allah ingin orang ini baik. Pertanyaannya, diri kita lebih sering dimudahkan kebaikan atau dimudahkan buat kejelekan?
kebaikan, berarti itu tanda Allah mencintai kita. Ya, ada orang yang pengen jelek sekali, pengen berbuat jelek sekali, pikirannya ada berbuat jelek, tapi ternyata gagal terus berbuat jeleknya. Kenapa? Allah nggak mau buat dia jelek. Loh, kenapa kok bisa Allah lindungi dia sehingga tidak berbuat jelek? Karena dia sering ingat Allah. Saat ini dia sedang lemah, Allah tidak tinggalkan dia. Tapi kalau dia jarang ingat Allah, nggak pernah ingat Allah, nggak pernah ingat hadis, nggak pernah berpuasa, nggak pernah sholat, lalu dia pengen berbuat jelek, Allah biarin. Allah biarkan dia berbuat jelek. Allah nggak palingkan kejelekan, kemaksiatan itu. Bahkan bisa jadi kemaksiatan mudah bagi dia. Kalau ditanya sekarang pertanyaan berikutnya, adil nggak sih Ustaz? Kenapa yang satu begitu mau berbuat jelek, Allah palingkan kejelekan. Jadi dia nggak jadi buat jelek. Tapi yang satu berbuat jelek, Allah biarkan dia berbuat jelek. Adil atau tidak Ustaz? Jawabannya apa? Adil. Loh kok adil? Enak dong yang dipalingkan dari kejelekan sehingga dia nggak berbuat dosa. Pertanyaannya, kenapa Allah palingkan dia? Karena dia ingat Allah. Allah akan ingat dia. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah di kamar berdua dengan perempuan yang cantik, perempuannya bahkan ingin kepada Yusuf. Faqad hamma biha wa hammat bihi. Tapi Allah palingkan dari Yusuf sampai tidak terjadi kejelekan itu. Allah sebutkan di akhir ayat, innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia hamba kami yang ikhlas. Dipalingkan Nabi Yusuf. Sekarang pertanyaannya, kalau bukan Nabi Yusuf, dalam keadaan seperti Yusuf begitu, di kamar berdua dengan perempuan yang sudah ingin dan perempuannya cantik, selamat atau enggak selamat? Enggak selamat. Loh kalau gitu Nabi Yusuf enak dong Ustaz. Ya Nabi diselamatin sama Allah. Betul, dia diselamatkan oleh Allah. Cuman ada sebab. Apa sebabnya? Dia hamba Allah yang ikhlas. Maka kalau kita pengen dijaga oleh Allah, ketika kita dalam keadaan baik imannya, jangan lupa Allah. Ketika kita lemah, Allah tidak akan melupakan kita. Ketika kita sedang terpuruk, Allah tidak tinggalkan kita. Ketika kita sedang tidak baik-baik saja, Allah akan selamatkan kita. Tapi kalau kita banyak lupa sama Allah, lupa sama Allah itu lupa dengan syariat Allah, lupa dengan halal dan haram yang Allah berikan, lupa dengan ibadah kepada Allah, itu namanya lupa sama Allah. Ketika sering lupa sama Allah, maka bisa jadi Allah melupakan dia ketika dia dalam keadaan lemah. Kadzalika linasrifa anhu su. Di sini dikatakan oleh Syekh, maka kata dia, di antaranya adalah Allah menjadikan dia lupa. Allah melupakan dia sehingga Allah membiarkan dia. Padahal kehancuran itu sangat dekat dengan dia. Adapun Allah jadikan dia melupakan dirinya sendiri, yaitu dia dilupakan dengan apa yang harusnya sebab-sebab kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan. Wa ma takmulu bihi nafsu, dan segala sesuatu yang menyempurnakan jiwa dia lupa. Wa yunsi dzalika jami'ah. Fali yukhtir bibal, tidak terpikir, tidak terbetik dalam hatinya. Wa la yaj'aluhu ala dzikri, wa la yasrafu ila himmati wa yarghabu fi, fa innahu la yamuru bibal hatta yaksud. Wa aidan fayunsi ayub nafsah. Di antara bentuk Allah melupakan seorang hamba kepada dirinya adalah Allah jadikan dia lupa terhadap aib dirinya. Dia lihat diri dia sempurna saja. Padahal kadang-kadang dia congkak, dia sombong, dia angkuh, dia enggak ibadah. Coba lihat. Orang yang baik imannya, baik ketakwaannya, kalau suatu hari dia meninggalkan sholat subuh, menyesal tidak? Waduh Ustaz, sholat subuh ketinggalan, kelewatan Ustaz. Sholat malam aja kadang-kadang kelewatan, saya sedih. Dia tahu aib dirinya, berarti dia sadar kekurangan dirinya. Orang yang maksiat, jangankan ketinggalan sholat malam, ketinggalan sholat subuh, satu hari nggak sholat sama sekali, apa salah saya, kata dia. Loh, apa salah saya, kata dia. Saya nggak sholat, emang kenapa? Diingetin,
Biarin urusan saya. Lupa nggak dia sama aib diri dia? Lupa. Dibilang itu aib, kekurangan, dia nggak ngaku. Lah, masalahnya begini. Seseorang kalau jatuh dalam kesalahan dan dia nggak merasa bersalah, kapan berubah? Ini berarti bentuk hukuman Allah, Allah biarkan dia terus bahagia dalam kesalahan. Orang jatuh salah di dua orang nih. Yang satu jatuh salah dengan maksiat. Tapi dia merasa, aduh salah nih. Datang orang ngingetin dia, kamu salah. Gampang nggak baliknya? Ya paling nggak, iya sih saya salah. Mudah-mudahan sebentar saya bisa tinggalin. Karena dia sadar, dia jatuh dalam kesalahan. Tapi ada orang yang Allah butakan. Ketika jatuh dalam dosa, maksiat, kelalaian, dia nganggap dirinya benar. Nggak ada salahnya. Sehingga dalam keadaan seperti ini, kemungkinan sulit dirubah. Bukan masalahnya dia menolak orang atau menolak nasihat orang lain, bukan. Masalahnya kalau dia tidak terus berubah, dia mati dalam keadaan seperti itu, mana tempatnya? Neraka. Jadi, Syekh ingin menegaskan, jangan sampai kalau kita melakukan maksiat, akhirnya itu maksiat melalaikan kita sampai akhirnya nggak takut dengan Allah. Hati-hati ini. Lanjut sedikit lagi. Kata Syekh di sini, kemudian dia bilang, fayunsi aibu nafsahu wa naqsuha wa afatiha. Dia lupakan aib dirinya terhadap aib, kekurangan dan kejelekan dirinya hingga tidak terlintas dalam benaknya untuk menghilangkan dan memperbaiki keburukan tadi. Jadi kalau kita terkadang masih jatuh kesalahan tapi sadar ini salah, itu masih lebih baik dibanding orang jatuh kesalahan tapi nggak sadar dia salah. Kenapa? Kalau orang jatuh kesalahan tapi dia masih sadar, ini salah sebenarnya. Tapi dia masih jatuh kesalahan, tapi dia sadar, itu derajatnya masih agak lebih baik dibanding orang yang jatuh kesalahan dan dia nggak merasa salah. Di mana perbedaannya? Orang yang merasa salah akan mudah berubah. Orang yang tidak merasa salah tidak akan pernah merasa berubah. Siapa yang bisa mengingatkan dia kalau dia sendiri nggak merasa bersalah? Ternyata perasaan tidak bersalah di dalam perbuatan dosa itu hukuman Allah. Karena Allah tidak ingin dia kembali. Allah nggak ingin dia kembali, Allah biarin dia. Ibu kalau masih sayang sama anak nggak pernah pulang dicariin nggak? Cariin. Kalau udah kesel sama anak, bodoh amat deh, mau pulang nggak mau pulang, saya bodoh amat dah. Itu udah puncak kekesalan nggak? Ada manusia yang dibegitukan. Begitu dia salah, Allah masih ingetin, kasih sakit, biar dia ingat, biar dia bisa doa, biar bisa zikir. Begitu dia salah, dikasih musibah, biar dia nangis, minta sama Allah, diingetin, biar kembali ke Allah. Ada, begitu maksiat Allah biarin. Merasa benar dengan maksiatnya, merasa aman dengan hidupnya, merasa lancar dengan segalanya. Salah saya apa, kata dia. Allah biarkan dia lupa sama dirinya sendiri. Kemudian kata Syekh di sini, ia juga dibuat lupa dengan penyakit-penyakit hati dan jiwanya. Penyakit hati dan jiwanya apa? Contoh, dia nggak merasa kalau dia itu sebenarnya angkuh. Tapi dia selalu mengatakan orang lain angkuh. Padahal dia sendiri angkuh. Dia nggak merasa bahwasanya dia itu penuh dengan hasad dan iri. Tapi padahal ucapannya, perbuatannya, perkataannya selalu mencerminkan jiwa yang iri, hasad. Yang dia tahu orang lain saja aib, dia lupa aib dirinya sendiri. Sehingga tidak berobat dan berusaha untuk menghilangkan. Penyakit yang menyebabkan kebinasaan tersebut, ia sakit kronis. Penyakitnya bertumpuk-tumpuk yang menggiringnya kepada kehancuran. Sementara ia tidak menyadarinya.
serta tidak terlintas dalam benaknya untuk melakukan pengobatan. Ini termasuk hukuman yang paling besar, baik secara umum maupun khusus. Penyakit apa itu tadi? Penyakit adalah merasa tidak bersalah dalam dosa. Penyakit merasa bahwasannya saya tetap benar, padahal dia dalam kemaksiatan, dalam kesesatan. Maaf, saya berikan contoh. Ada nggak orang merasa benar zaman sekarang untuk membela LGBT? Ada nggak? Ada. Coba bayangkan, bisa kebalik begitu pikiran dia. Manusia yang normal, jiwa yang suci, tidak akan pernah mengatakan hubungan sesama jenis itu baik. Tapi dia nggak ngelihat itu. Dia tetap merasa kebenaran, ini kebaikan, ini nggak ada masalah. Kalian saja yang tertinggal, pikiran kalian terlalu kolot, inilah keterbukaan. Kalau dia sudah menganggap ini keterbukaan, kemodernan, ini kebaikan, siapa yang bisa ngasih dia obat kalau dia sendiri nggak sadar kalau dia sakit? Ya subhanallah. Maka ketika itu terjadi bagi seorang hamba, maka ketika kaum Nabi Lut didatengin oleh malaikat. Malaikat gagah-gagah ke rumahnya Nabi Lut. Datang kaum Nabi Lut, ya Lut, tamumu kasih ke kami lah. Padahal malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut itu adalah laki-laki. Ini tetangganya kaum Nabi Lut juga laki-laki. Minta supaya malaikatnya dikasih. Apa kata Lut? Itu loh, aku punya anak perempuanku saja kau nikahi. Enggak. Jangan kau sok suci ya Lut, kata dia. Mereka merasa diri mereka benar, apa salahnya? Yang salah itu Lut. Dinasihatin sama Lut juga nasihat Nabi Lut tidak diterima. Apa akhirnya Allah turunkan? Allah turunkan azab. Dibalikkan. Yang tanahnya di bawah jadi di atas, yang tanahnya di atas jadi di bawah. Terbalik. Sebagaimana mereka punya fitrah dan jiwa sudah terbalik. Harusnya laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Terbalik, laki-laki suka sama laki-laki. Hukumannya pun dibalik. Hukumannya dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin kita bahas di sini, kok bisa ya orang merasa benar ketika dia melakukan kesalahan? Ternyata memang ada hukuman Allah bagi pelaku dosa disebabkan dosanya Allah biarkan dia merasa benar. Bahaya nggak merasa benar di atas kesalahan? Bahaya nggak? Bahaya. Merasa benar di atas kesalahan itu bahaya. Lanjut lagi, kata di sini, ya. Kemudian dikatakan, wa aidan yunsa abradu nafsah. Dia juga lupa terhadap penyakit-penyakit dirinya. Dia lupa terhadap penyakit-penyakit dirinya. Hukuman mana yang lebih besar, kata dia? Hukuman mana yang lebih besar daripada hukuman orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan dirinya sendiri? Ia lupa terhadap kemaslahatan kebaikan dirinya, lupa terhadap penyakit dirinya, lupa untuk berobat untuk dirinya, sebab-sebab kebahagiaan dia lupakan, kemenangan, kebaikan serta kehidupannya yang abadi dan nikmat yang kekal dia lupakan. Dia lupa kalau dia pengen balik sama Allah. Dia lupa bahwasannya hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Dia lupa bahwasannya dunia ini cuma sementara. Dia lupa bahwasannya semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba diingatkan Ustadz. Ingat cuma dengar tapi hatinya tidak terbetik. Karena yang lupa itu hati. Diingetin nih, ayo dong balik sama Allah. Udah 40 tahun nih usia. 40 masih muda, kata dia. Masih ada 20 tahun lagi saya. 20 tahun lagi ngapain? Hah? Emang jaminan sampai 60? 40 tahun berarti sudah 2/3 kehidupan dilewatin. Kalau umur sampai 60. Kalau 2/3 itu udah banyak, lebih dari setengah. Kalau lebih dari setengah umurnya sudah lupa sama Allah, bisa jadi sisa yang 1/3 akan lupa terus sama Allah. Maka dikatakan barang siapa yang memperhatikan masalah ini, niscaya akan jelas baginya bahwa mayoritas manusia benar-benar telah melupakan diri mereka sendiri.
Ya, kebanyakan orang lupa tentang akhirat. Kebanyakan orang lupa bahwasan dia akan mati. Wa qalilu min ibadis syakur, kata Allah. Sedikit hambaku yang bersyukur. Bahkan menyia-nyiakan jatahnya dari Allah serta menjualnya dengan harga yang teramat murah karena tertipu. Sayang, dia menyadarinya di saat kematian. Dah mau mati baru ingat. Kalau masih ingat, biasanya kalau matinya mendadak tetap lupa. Jadi kadang-kadang ada juga cara rahmat Allah, nggak langsung Allah matiin. Allah kasih sakit. Itu berarti udah lampu merah, lampu kuning. Sekarang saya mau tanya, mendingan langsung mati atau dikasih lampu kuning dulu? Hah? Biar bisa sembuh, biar bisa tobat. Maka terkadang Allah kasih sakit itu bukan dalam rangka Allah ingin menyiksa. Tapi Allah memberikan dia peringatan. Tapi tetap ada orang yang dikasih sakit gak mau sholat juga. Ada gak yang kayak begitu? Ada. Tetap gak mau sholat. Diingatin sama Allah tetap gak mau juga. Kalau dibilang kamu sakit, peringatan dari Allah. Sakit itu memang udah natural, dia bilang. Manusia sakit, jadi bukan dari Tuhan. Subhanallah. Betapa kerasnya hati dan pikiran. Dikasih seneng nggak kembali sama Allah. Dikasih lapang nggak terima kasih sama Allah. Dikasih sakit tetap keras kepala. Berarti kalau dihukum sama Allah cocok atau nggak cocok? Cocok. Lah dikasih seneng dia nggak syukur, dikasih sakit dia nggak ingat. Nah, harus digimanain lagi. Akhirnya ketika dicabut nyawanya, dia bilang, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Apa kata Allah? Dzuqu massa saqar. Rasakanlah azab yang dulu kalian lupakan. Lanjut. Kata dia, pada hari itulah tampak bagi hambanya bahwa dia telah terperdaya. Udah mati baru, ya Allah. Terperdaya dia. Dalam transaksi yang dilakukannya untuk dirinya sendiri. Maksudnya transaksi hidup. Untuk apa selama ini hartanya, untuk apa selama ini waktunya, untuk apa selama ini tenaganya dihabiskan. Serta perdagangan yang ia lakukan untuk hari kembalinya. Sungguh tiap-tiap orang berdagang di dunia ini untuk hari akhiratnya. Kita semua sedang jual beli, berdagang. Mau kita jual kemana nih harta kita? Ada orang yang habisin hartanya untuk maksiat. Berarti dia telah berjual beli dengan hartanya untuk beli neraka. Ada orang yang dengan hartanya dia beli sedekah, sholat, kebaikan, ibadah. Maka dia telah membeli dengan hartanya surga Allah. Maka Allah menggambarkan di Quran, amal soleh kita ini dibeli sama Allah. Apa bayarannya? Surga. Umur kita tetap habis, tenaga kita tetap terpakai, uang kita tetap akan habis, pikiran kita, jasad kita, fisik kita tetap akan capek. Orang yang capeknya untuk Allah, habis hartanya untuk Allah, dia beli surga. Orang yang habis hartanya dan tenaganya untuk maksiat, dia beli untuk neraka. Jangan kira orang yang maksiat tidak capek. Ustaz, saya capek sholat terus, Ustaz. Nah, kamu kira kalau kamu nggak sholat, kamu nggak capek? Capek nggak sholat? Capek. Tanya orang yang tidur subuh, dari mulai malam sampai subuh jam 9, dia subuh lewat, jam 9 dia baru bangun. Suruh bangun dia. Padahal tidurnya udah 12 jam. Dia bilang capek nggak? Capek. Jadi nggak ada yang, manusia hidup itu nggak ada yang nggak capek. Cuman masalahnya capek buat apa? Manusia hidup itu nggak ada yang nggak keluar duit. Keluar semua duit kita. Masalahnya untuk apa? Manusia dalam hidup itu pasti ketemu masalah. Cuman masalahnya di mana? Masalahnya untuk maksiat kah? Atau masalahnya untuk taat? Hartanya dinafkahkan untuk maksiat kah? Atau hartanya dimanfaatkan, dinafkahkan untuk taat? Sama, semua akan berlalu, semua akan berjalan, semua akan berputar. Tapi untuk apa? Itu yang dibilang manusia ini pasti berjual beli.
Kalau hartanya dia jual untuk beli neraka, rugi. Tenaganya dia jual, pikirannya dia jual, letihnya dia jual, ternyata ujung-ujungnya masuk neraka, rugi. Tapi tenaganya, pikirannya, amalnya, capeknya, hartanya dia jual untuk dikasih surga. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Orang-orang yang merugi menyangka mereka lah yang beruntung. Mereka membeli kehidupan dunia. Lihat nih. Sekarang banyak nggak orang merasa beruntung? Wah, beruntung. Kenapa? Dunia mereka punya. Kelezatannya mereka punya. Jatah mereka di dalamnya dengan akhirat serta jatah mereka di dalamnya mereka menghabiskan rizki yang baik dalam kehidupan dunia. Bersenang-senang dengannya, ridho terhadapnya, dan tentram di sisinya. Usaha mereka adalah mengumpulkan dunia. Bukan berarti dunia itu haram. Dunia itu halal, tapi kita bukan hanya untuk dunia. Bagaimana kita mau haji kalau kita nggak punya dunia? Bisa nggak mau haji kalau nggak punya dunia? Nggak bisa. Bisa nggak haji furoda kalau nggak punya dunia? Nggak bisa. Berarti punya dunia boleh tidak? Boleh, tapi untuk akhirat. Yang nggak boleh itu punya dunia tapi lupa sama Allah. Itu yang nggak boleh. Punya dunia tapi hanya untuk berpoya-poya, maksiat, lupa sama Allah, saling tafakhur, saling berbangga, saling sombong, saling angkuh, bukan untuk ketaatan. Di yaumul qiyamah menyesal. Mereka memperdagangkan akhirat dengan dunia, kredit dengan tunai. Maksudnya kredit dengan tunai itu akhirat itu kan belakangan. Seolah-olah kredit dunia ini sekarang tunai. Mereka ngambil yang sekarang tapi melupakan yang belakangan. Dan perkara yang tidak tampak dengan yang tampak. Nah, tidak tampak itu gaib, maksudnya akhirat gaib, dunia itu sekarang. Tapi mereka ambil yang sekarang, yang gaib mereka lupa. Ironisnya mereka berkata, inilah kemantapan. Maksudnya inilah keberhasilan, kesuksesan. Patokannya apa mereka suksesnya? Kaya raya dunia. Padahal sholatnya berantakan. Ibadahnya berantakan. Akhiratnya berantakan. Kalau dilihat dari kacamata Quran, itu sukses atau bangkrut? Bangkrut. Jadi yang sukses itu siapa, Ustaz? Dunia dapat, akhirat dapat. Itu yang sukses. Makanya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Jagalah aku dari azab api neraka. Mulai hari ini ganti cara pandang. Kalau kita lihat orang luar biasa dunianya, hartanya, cantiknya, terkenalnya, megahnya, tapi agamanya rusak, kita bilang kasihan. Jangan lagi tersilaukan, jangan lagi terlalaikan, jangan lagi mengagumkan. Kenapa nggak boleh kagum, Ustaz? Karena kalau kagum itu akan mendorong kamu ingin seperti itu. Tapi kalau lihat orang yang soleh, baik, pas hartanya banyak, sedekahnya banyak, boleh iri sama orang kayak begitu. Tapi irinya bukan iri hasad, iri pengen seperti dia dan nikmat dia tetap ada pada dia. Itu boleh. Kan Rasulullah mengatakan, la hasada illa fisnatan. Tidak boleh hasad kecuali kedua kelompok. Yang pertama, seorang yang Allah berikan harta, tapi hartanya dia nafkahkan dalam kebaikan siang dan malam. Yang kedua, orang yang Allah berikan ilmu, yang dia bagikan ilmunya siang dan malam. Kalau mau iri, kedua orang ini saja. Atau dalam riwayat lain, orang yang Allah berikan Al-Quran dan dia baca Al-Qurannya ana al-laili wa ana an-nahar. Siang malam dia sibuk sama Al-Quran. Masya Allah, kalau orang kayak begini kita iri boleh. Kalau ini yang jadi cara pandang mukmin dalam kesuksesan dan keberhasilan, maka dia akan mengidolakan Aisyah, Fatimah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena mereka orang-orang yang
sukses dalam dunia mereka yang akan mendapatkan akhirat. Salah seorang di antara mereka berkata, "Khudh ma tara wa da' syai'an sami'ta bih." Ambil yang kelihatan dan tinggalkan yang cuman didengar, belum kelihatan. Coba nih kalimatnya ya. Ambil yang kelihatan, kata mereka nih pelaku maksiat, ambil yang kelihatan dan tinggalkan sesuatu yang baru kau dengar, belum kelihatan. Surga sekarang kelihatan atau kedengar? Kedengeran. Dunia sekarang kelihatan atau tidak? Ambil yang kelihatan, yang belum kelihatan nanti gimana ntar aja. Kalau dia bilang, kan surga belum kelihatan. Ini depan saya, depan mata nih kelihatan. Ngapain saya ninggalin yang depan mata buat yang belum kelihatan? Itu maksudnya adalah orang-orang yang meremehkan akhirat. Bagaimana mungkin aku menjual perkara yang tunai? Ya maksudnya dunia ini tunai, nampak sekarang. Dengan perkara yang tidak tampak dan kredit yang belakangan. Ya, ibu mau duit cash atau duit kredit belakangan? Cash dong, ya kan? Kata dia begitu, mendingan yang cash daripada yang belakangan. Iya, tapi nanti akan dibantah oleh Ibnu Qayyim. Mendingan yang cash atau yang kredit, yang cash sekarang tapi belakangan tapi gede. Umpamanya kita dikasih, ini sekarang dikasih cash 1 juta. Tapi kalau kamu sabar, 3 tahun aja saya kasih 1 miliar. Pilihannya cuma 2, nggak bisa dua-duanya. Kalau mau cash nggak bisa yang belakangan, kalau yang mau belakangan nggak bisa yang cash. Kalau cash cuma dikasih 1 juta nih sekarang. Kalau sabar 3 tahun dikasih 1 miliar. Iya, sekarang saja 3 lagi belum mati. Mereka mengatakan, dunia sekarang ambil aja. Akhirat kan belakangan, ntar aja. Kata Ibnu Qayyim, betul. Kalau perkara dunia kau boleh ambil yang sekarang. Tetapi perkara akhirat nilainya tidak senilai dengan dunia. Maka lebih baik kau ambil yang belakangan tapi pasti nikmatnya dibanding dunia yang sedikit nikmatnya. Dan senikmat-nikmatnya dunia, pastikan ujung-ujungnya ada nggak enaknya. Coba sebutkan semua nikmat dunia, pasti ujung-ujungnya tidak ada, pasti ada tidak nikmatnya. Contoh yang dicontohkan sering para ulama mencontohkan, contohnya begini. Contohnya berzina, maaf. Berzina mungkin dia bilang, sekarang berzina, ini kan kenikmatan, sekarang saya mau nikmati. Nanti kau tidak akan dapat di akhirat. Kau tidak akan dapat akhirat bidadari yang lebih cantik. Kau tidak akan dapat di akhirat kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Bahkan kalau kau lakukan di dunia, nikmat itu terbatas yang akhirnya menjadi azab. Jadi penyakit, jadi HIV, jadi kerusakan. Itu dunia. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, bagaimana mungkin aku menjual perkara yang tunai? Ini mereka. Perkaranya menjadi lebih parah ketika ditambah dengan lemahnya iman. Kuatnya dorongan syahwat. Ya, udah pemahamannya salah, imannya lemah, syahwatnya kuat, cinta dunianya besar. Subhanallah. Biasanya kumpul pada siapa ini, Bu? Ilmu agamanya kurang, imannya kurang, syahwatnya kuat, cinta dunianya, baru merasakan dunia itu indah dan nikmat besar. Biasanya usia berapa segitu? 20 sampai 30. Maka orang usia 20 sampai 30 itu, kalau dia bisa jadi soleh di usia itu, insya Allah di usia 40 dia bisa terus stabil kebaikannya. Karena di situ puncak kelemahan iman, puncak kekuatan syahwat, puncak kecintaan kepada dunia, baru punya uang, baru punya lebih, nggak punya agama di situ. Bahaya. Maka ini ibu-ibu yang punya anak-anak, yang baru lulus kuliah, yang belum nikah, yang baru punya duit, kerjaannya mapan, kalau nggak dikasih agama, di situ sedang di puncak-puncaknya kekuatan jiwa, kekuatan syahwat, kekuatan dunia. Kalau nggak dikasih rem, nabrak dia. Kalau nggak dikasih rem, nabrak dia.
Uang punyaku sendiri, aku cari sendiri. Tenaga punya dia sendiri, badan masih gagah, wajah masih gagah, masih cantik, syahwat masih menggebu. Hidup sendiri, nggak ada ibu. Ibu telepon dimatiin, trek. Ibu ngingetin sholat, udah sih bun, aku juga udah sholat. Bahaya nggak yang kayak begini? Bahaya. Apa yang bisa membimbing dia supaya baik? Hah? Termasuk diantaranya adalah agama. Jadi ibu jangan bosan-bosan nasihatin. Jangan bosan-bosan nasihatin. Karena disitulah puncak lemahnya seseorang. Kalau dia dulu waktu kuliah mungkin gagah juga, fisiknya kuat, kan duitnya masih dari orang tua, terbatas. Mau ngapa-ngapain masih minta sama orang tua, keterbatasan. Tapi kalau udah kerja, punya uang sendiri, fisiknya masih kuat, tenaga masih kuat, penampilan masih gagah, bergaul sendiri, hidup sendiri, nggak ada agamanya. La haula wala quwata illa billah. Ini kata Ibnu Qayyim, perkaranya menjadi lebih parah ketika ditambah dengan lemah iman, kuat dorongan syahwat, kuat cinta dunia, serta ikut-ikutan mode. Lingkungan, temannya, ya, mayoritas manusia berada pada perniagaan yang merugi ini. Pernyataan tersebut sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaika alladzina ishtarul hayatud dunya bil akhirah. Mereka yang telah membeli kehidupan dunia dan menggadaikan akhirat. Fala yukhaffifu anhumul azab. Tidak akan diringankan azab bagi mereka. Walahum yunsarun. Dan tidak akan ada yang bisa nolong. Ketika diazab, dia kan minta dikeluarkan dari neraka. Minta keluar bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah ya Allah, kalau nggak bisa dikeluarin, diringankan. Apa kata Allah dalam ayat ini? Fala yukhaffaf. Tidak akan diringankan. Ya udah, kalau tidak diringankan, berarti dia begini. Minta keluar nggak dikasih, minta diringankan nggak dikasih. Berharap mudah-mudahan ada yang nolong nih. Di dunia ada ibuku yang nolong. Dia berharap ada yang nolong. Apa kata Allah? Falahum yunsarun. Nggak ada yang nolong. Siapa itu? Orang yang menggadaikan akhirat untuk beli dunia. Di dalam ayat yang lain, fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidak akan pernah beruntung perdagangan mereka. Karena yang mereka jual agama mereka untuk beli dunia. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah dapat hidayah. Pada hari kiamat tampaklah bahwasannya orang-orang itu telah tertipu dalam perniagaan. Maka ketika mereka dilampakkan ke akhirat, mereka dibangunkan, mereka mengatakan celaka. Kok aku tiba-tiba dibangunkan di sini? Bahkan menyebabkan napas mereka tersengal-sengal dan penyesalan karenanya. Dalam riwayat lain, mereka sampai pukul jidat sendiri. Waduh, celaka nih aku. Ketika dibangkitkan di akhirat. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang menjual kefanaan dengan keabadian. Artinya dunia dia tinggalkan untuk yang abadi. Iya memang capek, iya memang sulit, iya memang susah. Tapi kan sebentar. Nanti dapatnya kekekalan, keabadian, kebahagiaan. Iya memang untuk bersabar di atas kebaikan itu berat, tapi berat ini cuma sementara. Kalau sudah masuk akhirat, bahagianya selama-lamanya. Itu maksudnya. Orang yang berani untuk merasakan yang sebentar, menggadaikan yang sebentar, agar mendapatkan yang abadi. Perkara yang rendah dengan perkara yang agung. Dunia itu rendah, akhirat itu agung. Apa nilainya dunia ini dari awal hingga akhirnya? Sampai-sampai kita berani menjadi bagian, menjual bagian kita dari Allah. Dan negeri akhirat dengannya. Apa yang bisa diraih seorang hamba pada masa yang ia singkat ini? Yang ada hakikatnya seperti sekejap mimpi. Ini perlu bagi mukmin selalu mengingat dunia ini sebentar.
Bagi mereka yang di puncak-puncak kebahagiaan, puncak kelapangan, kalau ingat dunia sebentar, dia jangan lalai, karena sebentar doang. Bagi mereka yang sedang merasakan kesempitan, kesusahan, bahkan permasalahan, kalau ingat dunia sebentar, dia akan kuat. Ah, ini sebentar doang, sebentar lagi selesai. Jadi mukmin selalu tetap harus mengingat dunia ini sebentar. Kalau kamu lagi bahagia, ingat dunia sebentar, kamu nggak lalai. Kalau kamu lagi sulit, ingat dunia sebentar, kamu akan sabar. Dikatakan di sini, ya, dan dari awal hingga akhirnya, sampai-sampai kita berani menjual bagian kita dari Allah dan negeri akhirat dengannya. Apakah yang bisa diraih seorang hamba pada masa yang disingkat ini, yang pada hakikatnya seperti sekejap mimpi? Ya, dunia sekejap mimpi. Sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan negeri abadi. Allah berfirman pada surat Yunus ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum, ketika Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar, ka'allam yalbithu illa sa'atan minan nahar. Seolah-olah mereka nggak hidup cuma 1 jam di siang hari. Kayak baru hidup di dunia itu kayak sejam doang. Yata'arafuna bainahum. Bahkan pada waktu mereka saling berkenalan di dunia. Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka tanya kepadamu tentang kapan kiamat. Fama anta bin dzikraha, fima anta min dzikraha. Kapankah terjadinya, apa yang engkau perlu menyebutkannya? Ila rabbika muntahaha, hanya kepada Allah lah tempat kesudahannya. Innama anta munziru may yakhshaha, sesungguhnya kau hanya memberikan peringatan kepada orang yang takut kepada Allah. Ka'annahum yauma yarawnaha, seolah-olah mereka ketika melihat akhirat itu, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha, hidup di dunia itu tidak lain seperti cuman waktu sore atau waktu duha. Ternyata hidup ketika di akhirat dibangunkan, kayak hidup ini kayak cuman ba'da asar sampai maghrib atau waktu duha sebentar. Coba tanya sekali lagi nih, ibu-ibu yang sudah hampir 50-an, masih ingat nggak waktu SD di mana? Masih? Ya, waktu SD jauh apa masih kayak keinget terngiang sampai sekarang? Dekat apa jauh? Waduh, memang jauh tapi kan masih terasa kayaknya. Aduh, kayak dekat waktu ya. Kayak baru, maka akhirat seperti itu. Allahu Akbar. Akhirat kita seperti itu. Sabar untuk tetap jadi orang baik yang sebentar agar mendapatkan akhirat yang selama-lamanya. Orang yang tidak sabar untuk menahan diri di dunia, dia tidak akan pernah bisa selamat dari neraka dan dia tidak akan pernah mendapatkan kesabaran kecuali di neraka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat yang lain, Allah mengatakan, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbithu illa sa'atan min nahar. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia itu cuma 1 jam saja dari siang hari. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 14 ditanya, kam labistum fil ardi adadas sinin, berapa tahunkah kamu tinggal di muka bumi? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum, kayaknya kami tinggal di dunia itu sehari atau 2 hari aja. Mereka ditanya, berapa lama kamu tinggal di dunia? Mereka bilang cuma sehari atau 2 hari. Aw ba'dal yaum, atau setengah hari kata mereka. Fas'al adin qul illa bistum illa qalil, katakanlah, ingatkanlah mereka, tidak lain hidup kalian cuma sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Yang berlalu cepat, yang akan datang pun sama cepat. Yauma yunfaqu fis-suri nahsurul mujrimina yauma idin zurqa. Pada hari kiamat sangkakala ditiupkan orang kedua kali, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Zurqa itu wajahnya membiru. Yatakhafatuna bainahum,
Mereka saling berbisik satu sama lain. Illa bistum illa usyra. Kami tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Mereka menganggap tinggal di dunia cuma 10 hari. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu apa yang mereka katakan. Id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauman. Kami telah mengetahui apa yang mereka katakan ketika orang yang paling lurus dalam jalannya mengatakan kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 1 hari. Maka karena kalau 1 harinya akhirat itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Berarti satu harinya di akhirat itu berapa jam saja. Inilah hakikat dunia pada hari kiamat. Tatkala mereka mengetahui betapa singkatnya mereka hidup di dunia dan menyadari bahwa mereka mempunyai satu negeri selain negeri dunia, yaitu negeri kehidupan dan keabadian, mereka merasa benar-benar tertipu ketika menjual negeri yang kekal selamanya dengan negeri yang fana. Ketika itu baru mereka menyesal. Maka dari itu, berniagalah sebagaimana perniagaan orang-orang yang pandai. Mereka tidak terpedaya dengan perniagaan orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Pada hari kiamat, tampaklah keuntungan perniagaan mereka dan betapa tingginya nilai barang yang mereka beli. Tiap orang di negeri dunia adalah penjual dan pembeli saling mencari keuntungan. Kullu nafsin yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mu'bikuha. Rasulullah mengatakan, setiap manusia itu yaghdu, berusaha. Faba'i'u nafsahu, dia menjual dirinya. Famu'tikuha au mu'bikuha. Maka bisa jadi amalannya itu membebaskan dia dari neraka atau bahkan memasukkan dia ke neraka. Allah berfirman pada surat At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum. Allah beli dari orang mukmin jiwa mereka. Mau enggak jiwa kita dibeli sama Allah? Wa amwalahum, harta mereka pun akan Allah beli. Ditukar dengan apa? Bi anna lahum jannah. Allah tukar dengan surga. Mau? Yuqatiluna, kata Allah ini syaratnya. Allah beli, yuqatiluna fi sabilillah. Maka berperanglah di jalan Allah. Fayaqtalun au yuqtalun, sehingga kalian membunuh atau dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fi Taurah. Sungguh ini janji yang benar di dalam Taurat wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzina bay'atum bih dzalika huwal fawzul azim. Maka kabar gembiralah dengan jual beli ini bagi kalian surga, dan itu adalah kesuksesan yang paling agung, kemenangan yang paling agung. Inilah harga kontan yang pertama dari harga perniagaan tersebut. Maka berniagalah, hai orang-orang yang pelit, maksudnya pailit, orang-orang yang merugi ya, pailit, orang-orang yang tidak mampu meraih harga ini, yaitu orang yang rugi dia sampai akhirat ternyata dia nggak dapat apa-apa. Ketahuilah bahwasannya ada harga lain yang jika engkau termasuk orang berhak dengan perniagaan ini, maka berikanlah harganya. Allah mengatakan, at-taibuna wa 'abiduna wal hamiduna wasahihuna waraki'una wasajiduna. Orang yang taubat, hamba yang taubat, yang memuji, yang bertasbih, yang ruku, yang sujud, al-amiru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mereka akan mencegah kepada kemungkaran, wal hafiduna li hududillah, dan mereka menjaga batasan-batasan Allah. Wa basyiril mu'minin, kabar gembira surga untuk mereka. Siapa itu? Orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, ya, lalu mereka saihun raki'un. Saihun di sini diartikan mengembara. Mengembara untuk apa? Demi ilmu dan agama. Jadi mereka pergi mencari ilmu agama. Perginya mereka belajar ilmu agama. Mereka sujud, mereka ruku, mereka memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka menjaga diri mereka dari batasan-batasan Allah. Bagi mereka kabar gembira. Di dalam surat Shaf ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau enggak kutunjukkan kepada perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah, kepada Rasul,
Berjihadlah fisabilillah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Intinya, dosa menyebabkan seorang hamba lupa terhadap perniagaan ini. Dia nggak tahu mana yang untung, mana yang rugi. Kalau dia sedekahkan hartanya ke jalan Allah, dianggap dia rugi, sayang. Tapi kalau dihabiskan duitnya buat maksiat, nggak dia hitung-hitung, nggak ada sayangnya. Dia lupa, itu namanya Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Tapi orang yang beruntung, dia adalah orang yang berniaga dengan Allah. Serta menyebabkan ketersibukan dengan sebab-sebab perniagaan yang rugi. Cukuplah yang demikian itu sebagai hukuman. Allahu a'lam. Jadi ada orang yang dihukum oleh Allah dengan kelalaian. Allahu a'lam. Ini poin yang ke-47. Di antara sebab atau hukuman bagi pelaku maksiat, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Yang dimaksud lupa terhadap dirinya, dia lupa tujuan hidupnya, dia lupa perdagangan ini, dia lupa apa yang manfaat, dia lupa tentang zikir, mengingat Allah, sehingga dia tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas. Setelah itu nanti poin ke-48, maksiat menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesinambungan. Di antara hukuman maksiat adalah akan menghilangkan nikmat yang ada. Nah, ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fisabilillah, di jalan Allah. Oke. Di jalan Allah, kan dikatakan antujahidu fisabilillah. Tujahid memang secara bahasa bisa diartikan berjihad, berarti berperang. Tetapi secara harfiah, tujahid itu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi segala bentuk yang kita lakukan untuk meninggikan kalimat Allah, berdakwah, itu cuma mujahid. Istiqomah, sungguh-sungguh dalam ibadah, itu namanya mujahid. Maka itu di dalam ayat Quran dia katakan, kata Allah Subhanahu wa taala ketika berkaitan dengan orang-orang alladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami. Maksudnya bersungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Jadi kita melawan kemalasan kita, melawan hasrat berbuat salah, maksiat, itu juga jihad. Maka kalau itu terus kita perbaiki diri kita dia dalam hal-hal kebaikan seperti ini, maka termasuk kategori berjihad fisabilillah. Termasuk thalabul ilmi, belajar ilmu agama bisa dikategorikan jihad. Istiqomah dalam agama untuk tetap memegang teguh agama Allah bisa dikatakan jihad. Karena jihad secara bahasa bersungguh-sungguh di jalan Allah. Secara bahasa. Allahu a'lam. Iya, silakan Ibu. Jadi Allah dalam pertanyaan Ibu begini, saya pahami begini. Coba diperbaiki pemahaman saya dari pertanyaan itu. Mana yang lebih tinggi? Melakukan ketaatan atau menjauhkan kemaksiatan? Mana yang lebih tinggi? Sebenarnya dua hal ini harus dua-duanya di dalam kebaikan. Contoh, Adam alaihissalam itu adalah tidak menjauhkan apa yang Allah larang. Dia makan buah. Padahal dia diminta tidak makan buah. Iblis tidak melakukan ketaatan yang diminta. Apa ketaatannya? Disuruh sujud, tapi dia tidak melakukan.
Dua hal yang berbeda. Adam diminta untuk tidak melakukan, iblis diminta untuk melakukan. Mana yang lebih mulia, Adam atau iblis? Maka kata para ulama, ini tetap kedua-duanya harus dilakukan. Ada waktunya melakukan ketaatan, itu lebih mulia. Tapi ada waktunya meninggalkan kejelekan, itu lebih mulia. Contoh, sholat malam ketaatan tidak? Ketaatan. Sholat sunnah ya Bu. Puasa Senin Kamis ketaatan tidak? Ketaatan. Tapi dia suka nyakitin orang. Kemaksiatan tidak? Dalam hal seperti ini, sebenarnya yang ditimbang, mana yang lebih penting? Kalau dipilih salah satu, lebih baik dia tidak melakukan menyakiti orang walaupun dia tidak sholat malam, atau dia tetap sholat malam walaupun nyakitin orang? Nah, meninggalkan yang dilarang lebih baik daripada mengerjakan yang sunnah. Yang sunnah ketaatan tidak? Ketaatan, tapi mengerjakan yang haram. Maka lebih baik jangan kerjakan yang haram kalau dipilih salah satunya. Tapi kalau dalam keadaan ketaatannya kewajiban, sholat 5 waktu. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Ketaatan tetap harus dilakukan. Dan kemaksiatan tetap harus ditinggalkan. Intinya kita harus memposisikan diri, kadang taat, kadang ketaatan juga meninggalkan maksiat. Jangan kita menganggap bahwasannya ketaatan itu hanya sholat malam, hanya puasa, hanya sedekah. Bukan. Kumpul-kumpul dalam perkara yang haram, kita tinggalkan karena Allah, jadi ketaatan tidak? Jadi ketaatan, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi itu pun lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah alam. Tapi kalau pertanyaannya begini, lebih lagi, mana yang lebih sulit? Taat untuk mengerjakan perintah atau taat untuk tidak melakukan yang dilarang? Pertanyaannya susah nggak nih bahasanya? Hah? Oke, begini Bu. Ada perintah, ada larangan. Mana yang lebih mudah? Melakukan perintah atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih mudah? Melakukan perintah atau meninggalkan larangan? Yang lebih mudah pertanyaan saya. Yang mudah sebenarnya meninggalkan larangan. Hah? Sebenarnya mudah, tapi jadi sulit. Contoh, mana lebih mudah, berbicara atau diam? Diam. Tapi kenapa ngomongin orang? Padahal kan diam lebih mudah. Hah? Sesuai nafsu. Begitu juga ketaatan. Ketaatan itu sebenarnya permintaan untuk melakukan. Permintaan melakukan sebenarnya lebih sulit. Karena harus ada action yang dilakukan. Maka permintaan untuk tidak melakukan, tanda kutip namanya larangan, sebenarnya lebih mudah daripada perintah. Sebenarnya. Tapi kenyataannya, kadang-kadang larangan lebih sulit untuk menahannya. Zaman fitnah ini. Makanya kadang-kadang udah jangan dilarang. Nanti juga dia nggak ngerjain sendiri katanya. Karena semakin dilarang, semakin melakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, itu pembahasan sedikit dari sebagian buku-buku para ulama tentang membahas mana yang lebih sulit, larangan atau perintah. Ada lagi yang lain? Silahkan. Ya, 3 ayat kita cukupkan ya. Mungkin semoga Allah rahmati kita. Maaf, tambah boleh? Iya. Mengenai kita di masa-masa kedua ini, kualitas hidup kita, Allah di kepada kita itu apa yang harus, jadi apa yang poin paling penting buat kita di masa tua kita ini? Subhanallah. Iya. Poin yang paling penting di akhir-akhir hayat itu adalah tetap
continue di dalam kebaikan. Saya nggak mau mengatakan A dan B karena setiap orang punya hal yang berbeda-beda. Bagi mereka yang punya suami dan pasangan, mereka tetap menjaga rumah tangga, tetap terus ibadah. Bisa jadi mereka meninggal dan suaminya ridho, itu sebab dia masuk surga. Tapi bagi mereka yang mungkin sudah tidak punya pasangan, ada pintu-pintu lain. Intinya adalah tetap istiqomah dalam kebaikan. Terus menerus dalam kebaikan. Minta tolong sama Allah agar Allah berikan kita kebaikan. Ya, cukup sampai di sini ya. Sudah hampir jam 3. Semoga Allah rahmati kita. Kita ucapkan jazakallahu khair kepada Sahibul Bait, Bu Linda. Semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Juga kepada teman-teman semua, ibu-ibu semua, semoga Allah rahmati. Allah ampuni dosa kita, Allah istiqomahkan kita, Allah berikan kita kelembutan hati, Allah berikan kita barokah dalam umur kita, Allah panjangkan umur kita di atas ketakwaan dan amal soleh. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keluarga yang baik, anak soleh dan solehah. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, dikumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunianya, dan semoga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.